Halo semua, perkenalkan nama saya Melisa dengan NRP 130119004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kopi luwak, a conversation strategy for global market. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pasar potensial yang besar. Kopi luwak atau Civet Coffee merupakan salah satu produk kopi khas Indonesia yang menjadi brand image yang mendunia. Indonesia merupakan negara pertama penghasil kopi unik tersebut sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Saat ini di pasar internasional berada pula banyak sekali kopi luwak produksi dari berbagai negara. Walaupun demikian, Indonesia tetap merupakan salah satu penghasil kopi luwak terbesar dan terbaik di dunia. Sehingga kopi luwak Indonesia tetap teristimewa yang ingin dinikmati pecinta sejati kopi di mancanegara. Kopi luwak Indonesia mulai banyak diminati di mancanegara setelah presenter kelas dunia Oprah Winfrey pada tahun 2003 memperkenalkan dan memperagakan cara menyeduh kopi luwak Arabica Gayo Aceh dalam acara reality show The Oprah Winfrey Show yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya, produk kopi luwak Indonesia semakin dikenal dan dicari setelah kopi luwak menjadi minuman favorit dalam film The Box Office The Bucket List pada produksi tahun 2007 yang dibintangi oleh aktor Hollywood yang terkenal dengan nama Jack Nicholson dan Morgan Freeman. Di Indonesia, Rolas Coffee menjual kopi tersebut dengan harga Rp120.000 atau $10 per paket. Boomingnya permintaan internasional mendorong petani lokal untuk mendirikan Asosiasi Petani Luwak Kopi Indonesia pada tahun 2009. Kebanyakan dari mereka adalah usaha kecil dengan akses pasar internasional. Kopi luwak hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kopi produksi Indonesia. Tampaknya Robusta adalah ekspor utama orang Indonesia yang terdiri dari sekitar 325.000 teanum atau 85% dari total ekspor kopi. Kopi Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan adalah segitiga kopi Indonesia, diikuti oleh pendatang baru seperti kopi Kintamani, Flores Arabica, serta Priangan Kopi. Konsumsi domestik Indonesia sebagian besar kuat menyatu dengan permintaan tahunan 120.000 T atau hanya 36% dari total ekspor. Namun posisi tawarnya semakin buruk. Untuk pada tahun 2007, industri lokal tidak dapat memastikan pasokan yang memadai untuk pasar domestik dan mengimpor 30.000 T Robusta Vietnam. Untuk perbandingan internasional, ekspor kopi dunia pada tahun 2011 adalah sekitar 9,88 juta kantong atau 16,2 juta ton. Ini berarti pangsa pasar Indonesia hanya 2% dari pasar. Selanjutnya, produk niche. Kopi luwak adalah produk niche yang khas. Dikarenakan salah eja kopi luwak ini memberikan keuntungan yang membawanya ke perhatian internasional sebagai merek. Salah eja kata kopi merujuk pada kata lokal untuk kopi. Sementara luwak adalah nama lokal untuk Asian Palm Civet. Saat luwak kopi datang dari Indonesia, nama lokal menjadi lebih populer sebagai kopi luwak meskipun secara internasional dikenal sebagai kopi luwak coffee. Beberapa kesalahan ejaan lainnya termasuk kopi luwak, nama dari proses produksi yang melibatkan hewan lokal yaitu luwak. Luwak adalah hewan liar seperti kucing dalam penampilannya. Usia yang paling produktif untuk kopi luwak adalah antara 2 dan 5 tahun. Dalam 2 atau 3 minggu, luwak dapat memakan 2,5 kg kopi dan menghasilkan sebanyak kopi luwak 1,2 kg. Kopi luwak kurang pahit dari kopi normal, tetapi diseduh halus memiliki rasa yang kaya akan sedikit dengan coklat. Rasa unik berasal dari kopi yang paling baik ceri yang dipilih dan makan oleh luwak itu sendiri, lalu menghasilkan kacang terbaik yang diproses melalui fermentasi di perut luwak. Melalui sistem pencernaan hewan, kacang diekskresi dalam kotorannya. Luwak sendiri keluar lalu mencari makanan dan hanya makan ceri kopi yang terbaik dan paling matang. Makhluk panjang pohon 10 lb tidak bisa mencerna kacang keras dan gelap dan mengeluarkan ini dengan kotoran mereka, tetapi enzim di dalam perut masuk ke dalam kacang. Fermentasi internal membawa rasa unik yang mengurangi protein dan mengurangi kepahitan kopi. Di Indonesia, petani lokal mengumpulkan kacang dan lalu dicuci, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Kacang-kacangan dipanggang dan diseduh menghasilkan biji kopi yang aromatik dan halus. Alasannya kopi yang mahal adalah proses produksi padat karyanya. Daripada memanen ceri kopi dan mengekstraksi kacang dengan metode yang biasa, petani lokal mengumpulkan kotoran kucing luwak yang hidup di perkebunan dan memilih kacang. Proses unik ini berlangsung dengan skala ekonomi yang kecil. Menurut desa setempat mendapat $600 per pon untuk menghasilkan biji kopi yang langka ini. Selanjutnya perusahaan.
PT PN12 adalah perkebunan milik negara yang menanam sejumlah tanaman seperti kopi luwak, teh, dan biji kopi lainnya. Terletak di daerah Ijen, Jawa Timur pada ketinggian antara 3.000 dan 6.000 kaki di atas permukaan laut, yang cocok untuk produksi kopi. Perkebunan itu didirikan pada tahun 1876 setelah ekspansi dari perkebunan sebelumnya pada tahun 1600-an di bawah kolonialisme Belanda, yang membawa tanaman kopi Arabica pada tahun 1696. Selanjutnya permasalahan. Kopi luwak sebagai komoditas penting di dunia memiliki beberapa permasalahan yang cukup penting baik yang berkaitan dengan kepentingan konsumen maupun produsen khususnya dalam konsumsi dan produksi. Reputasi kopi luwak menyebabkan meningkatnya permintaan dunia terhadap kopi luwak. Namun karena proses produksi kopi luwak bergantung pada sistem biologis hewan luwak, yaitu sebagai salah satu media pembuatan kopi luwak secara alami, maka produk yang dihasilkan terbatas sehingga kopi luwak dinobatkan sebagai kopi istimewa dan termahal di dunia. Yang pertama adalah pemalsuan kopi luwak. Tingginya harga kopi luwak menarik pebisnis nakal untuk memasukkannya. Pada tingkat perdagangan lokal, kepercayaan merupakan modal dalam jual beli kopi luwak. Diperlukan suatu usaha untuk menjamin keaslian kopi luwak, misalnya dengan menerapkan sertifikat jaminan mutu. Jaminan mutu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan mutu produk seperti keamanan, keterandalan, sifat-sifat fungsional, dan sebagainya. Dalam hal ini tentu terpenuhinya syarat keaslian kopi luwak yang tentu saja membutuhkannya pengkajian ilmiah yang lebih dalam. Produsen yang telah mendapat sertifikat ini akan semakin dipercaya dan dipilih karena mampu memberikan jaminan mutu. Yang kedua adalah kehalalan kopi luwak. Produksi kopi luwak yang diperoleh secara unik dari kotoran luwak menimbulkan berbagai pendapat dari konsumsinya. Beberapa konsumen malah merasa enggan untuk mengkonsumsi kopi luwak karena biji bercampur dengan kotoran luwak. Namun melalui tahap proses pencucian dan pengolahan dengan cita rasa yang istimewa bagi pecinta kopi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kopi luwak telah menjadi kopi yang paling berharga dan diminati. Kehalalan merupakan bentuk jaminan mutu lainnya yang tidak kalah pentingnya. Konsumen terutama muslim perlu mengetahui kehalalan produk ini. Terjadi silang pendapat beberapa kali mengenai halal tidaknya kopi luwak. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fakta bahwa kopi luwak halal untuk dikonsumsi. Kopi luwak masih halal dikonsumsi asalkan kopi masih terbungkus oleh kulit tanduk yang sudah dicuci hingga bersih. Yang terakhir adalah kontroversi penangkaran luwak. Produksi kopi luwak dengan penangkaran musang merupakan upaya untuk meningkatkan produksi kopi luwak. Namun upaya ini juga memiliki kelemahan antara lain biaya yang mahal dan mengancam kelestarian luwak. Penangkaran luwak membutuhkan perhatian khusus baik kandang makanan maupun kesehatan hewan luwak. Makanan luwak tidak hanya buah kopi segar, buah-buahan lain juga ayam merupakan makanan yang harus disediakan agar luwak tidak bosan. Kelestarian luwak juga terancam karena selama ini produsen hanya berpikir untuk menghasilkan kopi luwak tanpa perlu memikirkan untuk membudidayakan hewannya yaitu luwak. Pemberitaan internasional mengenai penangkaran luwak yang buruk berimbas pada penurunan permintaan kopi luwak di dunia. Selanjutnya, manajemen berbasis sumber daya. PT PN12 adalah perusahaan yang berbasis sumber daya yang khas. Sebagai produsen kopi luwak terbesar di Indonesia, perusahaan mengandalkan 600 luwak di 4 area perkebunan, yaitu Kalisat Jampit, Belawan, Pancor, dan Kayu Mas. Luwak yang memiliki masa hidup 4 tahun biayanya sekitar $18 di pasar lokal. Di pasar lokal, perusahaan yang memasarkan kopi luwak adalah PT Rolas Nusantara Mandiri sebagai strategi kemitraan antara PT PN12 dengan PT PN8. Perusahaan ini mengelola pasar hilirisasi untuk komoditas tersebut, yaitu kopi dan teh. PT PN8 memiliki bisnis inti perkebunan teh, kopi, dan kelapa sawit, sedangkan PT PN12 berfokus pada karet, kakao, dan teh perkebunan. Ekspor ke Jepang sekitar 200 dan 100 kg untuk pasar Cina dengan harga kacang hijau sekitar $120 per kilogram. Sementara krim kopi sekitar $250 per kilogram. Perusahaan juga terlibat dengan trade expo tahunan di Jakarta International Expo Center. Stand kopi luwak ini merupakan stand favorit di antara pengunjung dan dapat mencapai setidaknya $12 juta per hari. Di pasar lokal, industri kafe telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir.
Dengan pertumbuhan 9,3%, sejumlah pengusaha kafe mendirikan asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia dengan 120 anggota atau hotel dan Asosiasi Restoran dengan 290 anggota. Di Bandung ada lebih dari 2.000 kafe, tapi 167 telah memenuhi administrasi, sementara sisanya masih berjuang untuk memenuhi izin usaha. Selanjutnya yaitu SWOT analysis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek kekuatan atau strength, yaitu produksi dan penangkaran luas sendiri. Kopi Luwak Coffee melakukan proses produksi dengan menggunakan musang yang dipelihara sendiri. Kopi luwak difermentasi menggunakan media luwak. Kopi yang sudah siap panen kemudian diberikan kepada luwak untuk dikonsumsi. Luwak akan mengkonsumsi kopi tersebut dan akan mengeluarkan kulit dari kopi dan mengeluarkan kopi yang telah difermentasi oleh Kopi Luwak Coffee, memberikan kopi kepada luwak sebanyak 2 hari sekali. Yang kedua adalah produk bervariasi. Produk yang dihasilkan adalah kopi luwak siap saji dengan berbagai variasi seperti original, black coffee, espresso, cappuccino, dan latte. Selain itu, konsumen yang dapat membeli kopi luwak dalam kemasan serbuk dengan berbagai ukurannya. Yang terakhir adalah lokasi yang strategis PT PN 12. Adalah perkebunan milik negara yang menanam sejumlah tanaman seperti kopi luwak, teh, dan biji kopi lainnya. Terletak di daerah Ijen, Jawa Timur pada ketinggian antara 3.000 dan 6.000 kaki di atas permukaan laut yang cocok untuk produksi kopi. Selanjutnya adalah aspek kelemahan atau weakness. Kopi luwak sebagai kekejaman hewan. Kopi luwak ternyata berasal dari musang yang dikurung dalam kandang yang sempit. Produksi kopi luwak mencerminkan kekejaman atas hewan seperti yang diungkap oleh penyelidik BBC di kawasan Sumatera. Yang ketiga adalah aspek peluang atau opportunities, yaitu tren kopi luwak mulai dikenal dengan rasanya yang unik dan spesial membuat kopi luwak digemari oleh banyak masyarakat. Hal ini didukung dengan banyaknya media yang memberitakan kopi luwak. Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah memberikan kopi luwak sebagai oleh-oleh dari Indonesia kepada Perdana Menteri Australia. Selain itu, acara talk show Oprah Winfrey pernah membahas mengenai kopi luwak, sehingga popularitas dan tren kopi luwak di kalangan masyarakat cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa usaha kopi luwak. Yang kedua adalah kopi luwak memiliki khasiat kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Massimo Marcon di Universitas Geelong, Ontario, Kanada menunjukkan bahwa sekresi endogen pencernaan hewan sejenis musang itu meresap ke dalam biji kopi. Sekresi enzim proteolytik memecah kandungan biji protein yang terdapat pada biji kopi, menghasilkan peptida dan asam amino bebas menjadi berkurang. Proses produksi menggunakan musang membuat kandungan protein berkurang sehingga dapat memberikan khasiat kesehatan, diantaranya mencegah penyakit saraf, melindungi gigi, menurunkan risiko kanker payudara. Selanjutnya adanya dukungan dari pemerintah, beberapa bentuk dukungan seperti pemberian pelatihan dan pameran. Selain itu, pemerintah Jawa Barat pada tahun 2012 mengeluarkan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu kredit dengan bunga ringan untuk UMKM di wilayah Jawa Barat. Yang terakhir adalah berdirinya Asosiasi Kopi Luwak Indonesia. Tren kopi luwak yang positif membuat banyak pengusaha ramai membuka bisnis kopi luwak, sehingga muncullah Asosiasi Kopi Luwak Indonesia sebagai wadah para pengusaha kopi luwak untuk berbagi ilmu, pengalaman, juga informasi-informasi terbaru mengenai kopi luwak. Selanjutnya adalah aspek ancaman atau threat. Yang pertama, produk kompetitor bisnis kopi luwak mulai bermunculan. Hal ini menjadi salah satu ancaman. Yang kedua adalah mitos kehalalan yang beredar di masyarakat. Proses fermentasi yang menggunakan binatang luwak membuat munculnya mitos negatif di kalangan masyarakat. Banyak yang menganggapan bahwa kopi luwak tidak halal dan tidak higienis. Akan tetapi pendapat tersebut adalah salah. MUI telah mengeluarkan fakta bahwa kopi luwak adalah kopi yang halal untuk dikonsumsi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.